Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Rahmawati. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pecahan. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh nol. Contoh, 1/4, 2/6, 3/4, dan 4/6. Sebelumnya, kalian sudah melihat penjelasan singkat tentang apa itu bilangan pecahan. Di sini saya akan memberikan contoh bilangan pecahan tersebut menggunakan media pembelajaran yaitu papan biskuit. Di sini saya ada 6 lingkaran yang sudah saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada yang saya bagi menjadi 3 bagian, menjadi 4 bagian, 6 bagian, 8 bagian, 10 bagian, dan 16 bagian. Di sini saya akan memberikan satu contoh, beberapa contoh tentang pecahan. Adapun itu saya akan memberikan contoh 1/4. 1/4. Saya ambil 1 dari 4 bagian. Saya taruh sini. Lalu saya akan memberikan contoh kedua, yaitu 2/6. Di sini ada 1/4, di sini ada 2/6. Dan di sini sisanya ada 3/4, sini ada 4/6. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anne Fitria. Saya akan menjelaskan tentang membedakan pecahan. Oke, yaitu pecahan seperti ini. Membedakannya yaitu ada berpenyebut sama dan berpenyebut beda. Mari kita simak videonya. Oke. Nah, dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan terlebih dahulu. Nah, Ibu perkenalkan tanda yang kita gunakan pada tanda seperti. Nah, bagaimana kita membaca tanda ini? Cara yang paling mudah adalah kita menarik garis lurus tarik atas ke bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini dibacanya lebih kecil. Kemudian ada tanda yang kedua, tanda seperti ini. Sama seperti yang pertama, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, maka berbentuk huruf B. Dan dibaca lebih besar. Dan yang terakhir adalah tanda seperti ini. Itu pasti tahu ya, itu dibaca sama dengan. Oke. Selanjutnya di sini ada soal 1/3 2/3. Kita akan membandingkan dua pecahan ini. Untuk membandingkannya, yaitu ada dua cara. Yang pertama itu perhatikan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 3. Untuk pecahan yang memiliki nomor yang sama, kita bisa bandingkan saja yang melihat bagian atas. Yang disebut dengan pembilang. Pecahan yang pertama itu 1. Sedangkan pecahan yang kedua itu ada 2. Maka kita bandingkan 1/2. 1 itu lebih kecil daripada 2. Maka kita kasih tanda lebih kecil. Sehingga di atas pun sama. Ditanda lebih kecil. Nah, ini ada soal yang kedua, itu 3/4 1/4. Ini juga memiliki penyebut yang sama. Langsung dilihat pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan antara 3 dan 1. 3 yaitu lebih besar daripada 1. Maka kita beri tanda lebih besar.
Untuk pecahannya pun sama, oke? 3/4 itu lebih besar daripada 1/4. Selanjutnya 2/7 per titik-titik 3/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda, yaitu 7 dan 4. Untuk pecahan yang memiliki penyebutnya berbeda, ada cara mudah yang akan Ibu ajarkan, oke? Yang pertama itu mengkali silang ya. Antara dua pembilang itu 2, pecahan pertama dengan penyebut pecahan yang kedua. Kali silang ya. Nih, Ibu kasih silang. Maka kita tuliskan 2 kali 4. Hasilnya 8. Kita kali silang pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3 dan 7. Maka kita tulis di bawahnya 3 dikali 7. Hasilnya 21. Untuk pecahan yang pertama di sini adalah hasilnya 8 dan yang pecahan yang kedua ada hasilnya 21. Hingga kita bandingkan menjadi 8 lebih kecil daripada 21. Maka untuk pecahannya pun menjadi lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniati dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan urutan dalam bilangan pecahan. Mari disimak videonya. Urutan pecahan. Contoh urutan pecahan dengan menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. 1. Dari bilangan 3/4, 1/6, dan 2/3, bagaimana cara mengurutkan pecahan tersebut dari terkecil ke terbesar? Pertama-tama kita melihat penyebutnya terlebih dahulu. Ada bilangan 4, 6, dan 3. KPK dari 4, 6, dan 3 adalah 12. Kemudian KPK tersebut kita jadikan penyebut, sehingga 3/4 sama dengan 9/12, 1/6 sama dengan 2/12, dan 2/3 sama dengan 4/12. Karena penyebutnya sudah sama, maka urutannya adalah 2/12, 4/12, dan 9/12. Dan hasil akhir dari urutan terkecil ke terbesar adalah 1/6, 2/3, dan kemudian 3/4. Ibu mempunyai satu loyang pizza, kemudian dia memotongnya menjadi 4 bagian. Lalu kemudian ibu memberikan satu potong pizza kepada Laras. Maka dalam matematika disebutnya 1/4 atau 1/4. 1 disebut sebagai pembilang dan 4 disebut sebagai penyebut. Kakak mempunyai satu buah donat, kemudian dia memotongnya menjadi 2 bagian. Lalu satu buah donat tersebut dipotong menjadi 2 bagian, setengah untuk Aski dan setengah lagi untuk Aska. Dalam bilangan pecahan, 1/2 disebut juga setengah atau 1/2, di mana angka 1 sebagai pembilang dan angka 2 disebut sebagai penyebut. A. Urutan pecahan. 1. Dari hasil contoh sebelumnya, manakah nilai urutan dari yang terbesar ke terkecil? Jawabannya adalah 1/2 dahulu, lalu kemudian 1/4. 2. Mengapa 1/2 nilainya lebih besar dari 1/4? Karena 1/2 sama dengan 1 kue dibagi ke 2 orang, sedangkan 1/4 sama dengan 1 kue dibagi ke 4 orang. Jadi pasti 1 kue dibagikan ke 2 orang lebih besar nilainya dibanding 1 kue dibagikan ke 4 orang.